Malam itu sepi, langit menggantung tanpa bintang. Tapi dari arah sebuah warung sate di pinggiran Subang terdengar suara tangisan, suara bayi. Padahal warung itu sudah tutup sejak maghrib dan tak ada satupun bayi di sekitar sini. Aku Ujang, pemuda kampung biasa. Tinggal di dekat jalan raya kecil, tepatnya di Dusun Ciater, Subang. Hidupku sederhana, tinggal bersama ibu, bekerja serabutan, kadang bantu-bantu di warung pamanku. Warung itu bukan sembarang warung, namanya terkenal di mana-mana. Warung Sate Marangi Pak Hasan. Setiap akhir pekan, mobil-mobil dari luar kota parkir berderet. Padahal baru buka beberapa bulan. Sebelum punya warung, hidup Pak Hasan pas-pasan. Bahkan sempat berhutang kemana-mana. Tapi semua berubah setelah ia pulang dari suatu perjalanan ke kaki Gunung Tangkuban Perahu. Katanya untuk nyari domba. Seminggu setelah itu, warungnya langsung meledak ramai. Orang-orang senang, tapi aku justru mulai merasa ada yang janggal. Pertama, aku sering dengar suara tangisan bayi dari arah dapur warung, terutama saat malam Jumat. Kupikir mungkin cuma ilusi suara, tapi semakin sering aku dengar, semakin nyata rasanya. Kedua, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Hasan selalu keluar rumah menjelang tengah malam. Ia membawa sesuatu dalam kantong kain hitam, lalu berjalan ke arah kebun bambu belakang rumah. Dan yang paling membuatku tak tenang, seekor anjing kampung yang biasanya tenang selalu menggonggong mengarah ke warung. Bulunya berdiri, matanya tajam menatap ke bawah kompor sate, seakan ada sesuatu di sana. Konon di Subang ada legenda tentang pesugihan Marangi. Seseorang bisa menjadi kaya dengan syarat memberi tumbal berupa janin yang belum dilahirkan. Semakin muda usia janinnya, katanya semakin kuat ikatan kekayaannya. Awalnya aku anggap itu cerita lama untuk menakuti orang. Sampai aku mendengar cerita dari Mang Dudung, tukang parkir yang dulu juga kerja di warung Pak Hasan. Jang, kamu pikir kenapa dapur warung itu selalu ditutup rapat pas malam Jumat? Aku pernah lihat sendiri. Pak Hasan ngubur sesuatu di bawah kompor sate. Bungkusannya kecil, tapi berdarah. Aku tercekat, tapi itu baru awal dari semua kengerian. Suatu malam, aku memberanikan diri mengikuti Pak Hasan dari belakang. Ia membawa cangkul kecil, dupa, dan sesuatu dalam kain putih. Ia berjalan pelan ke arah kebun bambu, menunduk tanpa suara. Aku bersembunyi di balik pohon, menahan nafas. Ia menyalakan dupa, lalu meletakkan kain putih itu ke tanah. Membaca sesuatu dalam bahasa yang tak kupahami, seperti mantra. Lalu ia menguburnya dengan tenang. Setelah selesai, ia menatap ke langit dan berkata, "Bayinya sudah tenang, gantikan rezeki kami lagi ya." Aku gemetar, tak bisa berkata apa-apa. Kaki ini kaku, lidah keluh. Dan malam itu, saat aku tidur, suara bayi itu kembali terdengar. Tapi kali ini lebih dekat, seolah dari bawah tempat tidurku. Suara bayi itu terdengar sangat dekat. Bukan dari warung, tapi dari bawah tempat tidurku sendiri. Aku terkesiap. Suara itu seperti mengepungku. Aku menyambar senter di samping kasur, merunduk, dan memeriksa kolong tempat tidur. Tapi kosong, tak ada apa-apa. Namun ketika aku bangkit kembali, aku melihat sesuatu di ujung kasurku. Kain putih kecil, basah, dengan bercak merah samar di ujungnya. Tanganku gemetar memegangnya. Ini bukan kain biasa. Ini seperti selendang bayi.
Aku langsung mendatangi warung Pak Hasan. Tapi malam itu semuanya sepi. Pintu warung terkunci dan lampu dapur mati. Tapi dari dalam, samar-samar terdengar suara bisikan. Seperti orang membaca sesuatu. Dan di sela bisikan itu, tangisan bayi kembali terdengar. Besok paginya, aku pura-pura membantu di warung, lalu menyelinap ke dapur belakang. Di situ aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Botol kaca kecil berisi cairan keruh dengan gumpalan merah di dalamnya. Dan di sebelahnya, ada selendang bayi yang sama seperti semalam. Aku simpan diam-diam. Malamnya, aku mendengar paman dan istrinya bertengkar pelan. "Kita sudah janji Pak Hasan, janin itu milik kita, bukan dari luar," kata istrinya. "Kalau bukan anak sendiri, tumbalnya gak kuat, dan sekarang kita butuh yang baru," balas Pak Hasan. Aku tak sanggup menahan rasa mual. Jadi benar, tumbal itu adalah anak kandung mereka sendiri. Di beberapa aliran pesugihan ekstrim, konon kekayaan bisa datang deras jika tumbal berasal dari anak sedarah. Bahkan lebih kuat lagi jika anak itu tidak pernah sempat dilahirkan. Orang-orang menyebutnya pesugihan rahim kembar. Ritual di mana calon bayi dikorbankan untuk memperkuat ikatan dengan setan. Semuanya kini mulai masuk akal. Istri pamanku memang sempat hamil, tapi tiba-tiba badannya kembali langsing. Katanya keguguran, tapi tidak pernah ada tahlilan. Tidak ada yang tahu di mana dikuburkan. Aku kembali ke kamar malam itu dengan kepala berat. Saat ku buka lemari, aku menemukan buku catatan tua berdebu. Isinya adalah daftar angka dan tanggal. Tapi ada satu halaman yang membuat jantungku berhenti. Tumbal ke-6, bayi perempuan, Jumat Kliwon, 3 bulan usia kandungan, dikembalikan lewat dapur. Tiba-tiba lampu kamarku padam. Dan dari bawah pintu mengalir tetesan air merah. Air merah itu terus mengalir dari bawah pintu, menggenangi lantai lalu menghilang. Tapi bisikan itu tetap tinggal di kepala. Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah perempuan pucat muncul, menggenggam sesuatu yang tak terlihat, lalu berkata dengan lirih, "Hutang darahmu belum lunas." Pagi harinya, aku beranikan diri bertanya ke ibu. Bukan karena ingin tahu, tapi karena aku sudah tak sanggup menahan semua ketakutan ini sendiri. Awalnya, ibu diam. Tapi saat ku letakkan botol kaca berisi cairan merah dan selendang bayi di hadapannya, wajahnya langsung berubah pucat. Tanpa suara, ia menarik nafas panjang. Lalu berkata, "Ujang, dengar baik-baik. Kau memang tak tahu, tapi kau terikat." Ibu mengajakku ke ruang belakang. Di balik lemari tua, ternyata ada sebuah kotak kayu kecil. Dalamnya berisi tumpukan kertas kuno berwarna kecoklatan dan kain kafan kecil yang sudah menghitam. Salah satu kertas itu tertulis, "Perjanjian darah. Garis keturunan keluarga Hasan bin Mandra harus menyediakan tumbal janin setiap 40 hari atau rezeki tertutup dan nyawa ditagih." Tanganku gemetar membacanya. Ibu menangis. Katanya semua ini dimulai dari kakek buyutku, Mandra, yang dulu dikenal sebagai dukun keliling dan pembuat resep sate Marangi pertama. Sate itu bukan sekadar makanan, itu media.
Setiap remah daging yang dibakar di atas kompor menyatu dengan energi tumbal. Kakek Mandra dahulu melakukan perjanjian dengan jin penjaga Gunung Kareumbi, di mana ia diminta menyediakan tumbal dalam bentuk calon manusia yang tak sempat lahir. Daging bukan untuk dimakan jin, tapi untuk menyebarkan ikatan kutukan lewat darah kepada semua yang mencicipinya. Semakin banyak orang yang makan sate itu, semakin besar kekayaan. Tapi itu juga berarti tumbal harus terus diperbarui. Karena jika tidak, darah pertama yang belum dibayar akan menagih sampai generasi berikutnya. Ibu menatapku dengan mata sembab. Kamu pikir kenapa ayahmu meninggal saat kamu masih kecil? Karena aku menolak menyerahkanmu saat kau masih dalam kandungan. Maka ayahmu yang diganti. Aku terpaku, tak bisa menangis, tak bisa bicara. Dan sekarang, lanjut ibu pelan, keluarga kita sudah menyiapkan tumbal baru. Tapi bukan dari garis Hasan. Mereka ingin dari kita, dari kamu. Hatiku seperti diremas. Aku harus tahu, harus. Karena kalau benar, maka bayi dalam kandungan tunanganku bukan lagi bagian dari hidup kami, tapi sudah jadi milik pesugihan itu. Pagi itu, aku berlari menuju rumah Sari, tunanganku. Begitu melihatku, dia langsung memeluk erat sambil menangis sejadi-jadinya. Aku mimpi buruk semalam, perutku kosong, darah banyak di kasur, dan ada perempuan tua mengelus perutku sambil bilang, "Anakmu sudah berguna untuk warung kami." Tangannya gemetar saat menunjukkan bantal tidurnya yang masih basah oleh darah segar. Tapi tak ada tanda-tanda rasa sakit. Perutnya rata, seolah tak pernah hamil. Padahal kemarin aku masih bisa merasakan gerakannya. Janin itu masih hidup, Jang. Masih hidup. Aku tak sanggup menenangkan Sari. Aku sendiri sedang runtuh di dalam. Siang itu juga aku nekat. Aku kembali ke warung Pak Hasan. Warung tutup, tapi pintu dapur belakang tidak terkunci. Bau amis menyengat begitu aku masuk. Kompor batunya masih hangat seperti baru dipakai. Aku tengok ke bawah kompor, ada gundukan tanah agak menonjol, seperti ada sesuatu yang dikubur. Dengan tangan gemetar, aku ambil sendok sayur dan mulai mengeruk tanah. Setelah 2 lapisan tanah hitam dan arang, aku menemukan bungkusan daun pisang yang diikat rapat. Saat ku buka perlahan, bau amis menyengat tajam. Di dalamnya bukan daging, tapi sepotong tali pusar dan selembar kulit janin yang masih lembut. Aku muntah seketika. Dalam ritual pesugihan kuno yang berkembang di sekitar kaki Gunung Tangkuban Perahu, dikenal istilah bayi pulung, yaitu bayi yang dipinjam dari keturunan sendiri untuk jadi penjaga kekayaan. Ia tidak dibuang, melainkan ditanam di pusat penghasilan, seperti dapur atau tempat uang disimpan. Darah bayi itu dipercaya menjadi penjaga tungku, agar warung tidak pernah sepi pembeli dan aroma satenya bisa membuat orang ketagihan tanpa sadar. Warung Pak Hasan adalah salah satunya. Malam harinya aku kembali ke rumah. Di depan pintu ada kain kafan kekil tergantung di gagang pintu dengan bercak merah samar di tengahnya. Dan di balik itu, selembar kertas bertuliskan, "Bayi sudah diterima. Tapi kalau kau ganggu perjanjian ini, nyawa berikutnya bukan janin, tapi kau." Aku langsung terduduk. Napasku pendek. Sementara dari dalam kamar, suara Sari memanggil pelan. "Mas, kenapa perutku sekarang malah terasa dingin, seperti kosong banget?" Aku tahu, aku tak bisa diam lagi. Aku harus menghentikan semua ini sebelum arwah-arwah itu kembali menuntut lebih dari yang bisa kuberikan. Aku harus menghentikan ini semua, bahkan jika itu berarti menghancurkan warung yang telah jadi sumber rizki keluarga kami.
dan juga sumber tumbal bagi mereka yang tak bersalah. Aku menatap kain kafan kecil yang tergantung di pintu rumah. Tangisan bayi dari entah mana terus terngiang di telinga, seperti menyiksaku secara batin. Kalau kau ganggu perjanjian ini, nyawa berikutnya bukan janin, tapi kau. Itu peringatan terakhir dari mereka yang menjaga pesugihan. Tapi aku tak peduli. Jika harus mati untuk mengakhiri ini, aku rela. Aku tak akan biarkan darah anak-anakku ditukar dengan asap sate. Malam itu, aku kembali ke warung dengan membawa minyak tanah dan Al-Quran kecil warisan ayah. Langkahku berat, tapi tekadku bulat. Sebelum melakukan apapun, aku berdiri di tengah warung dan mulai membaca surah Al-Baqarah dengan suara lantang. Angin mendadak berembus keras dari arah dapur. Kompor batu bergetar sendiri. Api menyala tanpa disulut. Lalu satu persatu tusukan sate di atas meja mulai jatuh sendiri. Suara tangisan bayi semakin jelas, tapi tak terlihat sosok apapun. Sampai aku melihat bayangan samar-samar janin merangkak pelan dari arah tungku dapur menuju meja sate. Allahu Akbar. Aku basahi kepalaku dengan air wudhu dan melanjutkan bacaan. Bayangan itu berhenti, lalu menghilang perlahan meninggalkan jejak asap tipis dan aroma darah hangus. Saat itulah, aku siramkan seluruh minyak ke dapur dan nyalakan korek. Api menyambar cepat. Dalam hitungan menit, warung hangus terbakar. Tapi yang aneh, api tidak merembet ke rumah-rumah sebelah. Seolah-olah Tuhan tahu hanya tempat itu yang harus dibersihkan. Saat api padam, hanya tersisa abu hitam dan tulang-tulang kecil di bawah tungku batu, seperti tulang janin. Keesokan harinya, keluarga besar geger, tapi tidak satupun dari mereka berani menyentuh sisa warung itu. Pak Hasan yang selama ini terlihat sehat, tiba-tiba lumpuh dari pinggang ke bawah. Katanya kakinya berat, seperti sedang diinjak oleh banyak tangan mungil. Dalam pesugihan jalur bayi, mereka yang berani menghentikan ritual sebelum waktunya akan kehilangan keberuntungan, tapi selamat dari warisan kutukan. Tapi mereka yang melanjutkan, walau sudah tahu sumber kekayaannya, akan dimakan balik oleh tumbal-tumbal yang tak ikhlas. Ujang memilih jalan kehilangan demi menyelamatkan generasinya. Tapi tidak semua keluarga memilih hal yang sama. Sari akhirnya kembali pulih, walau rahimnya dikabarkan tak bisa lagi mengandung. Tapi 2 bulan setelah kejadian itu, saat Ujang merenovasi dapurnya sendiri untuk mulai bisnis baru yang halal, ia menemukan sesuatu saat menggali tanah. Sebuah gundukan kecil, dan di dalamnya bayi hidup, tertutup kain putih. Matanya terbuka tapi tidak menangis. Dan anehnya, ia memiliki tahi lalat di alis, sama seperti Ujang dan ayahnya. Ini bukan milik siapa-siapa, tapi anakku yang diambil dan dikembalikan. Warung sate itu memang sudah musnah, tapi bau arang dan darah katanya masih sering tercium setiap malam Jumat Kliwon dari tanah bekas dapur itu. Dan anak kecil yang kini dibesarkan Ujang kadang suka duduk sendiri di pojok dapur sambil menyusun tusukan sate dari ranting kering. Katanya itu mainan dari teman lamanya yang tinggal di bawah tanah.